Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita mau siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk kita boleh datang dan menyembah Tuhan kita. Kita mau tinggikan Allah kita. Sungguh besar setia Tuhan kita Yesus Kristus buat setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita mau pujian kita. Kita mau sembah Tuhan kita, Raja di atas segala raja, yang layak menerima setiap pujian dan penyembahan dari hati kita. Haleluya. Mari kita mau katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanmu. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita membangkit bersama-sama. Sungguh besar, sungguh besar setiamu, oh nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh tiada kata yang bisa, kami tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh,
lagi kita mau katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam godaan kebenaran selamanya. Oh, dalam godaan kebenaran selamanya. Dalam godaan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, Allah yang layak menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Sore hari ini kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat sore hari ini karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Coba lihat kanan kirinya dulu Bapak Ibu Saudara. Wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita mau serukan nama Tuhan kita. Serukan namanya. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Oh, nyatakan
muliakan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, dia sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sebutkan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala. Sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya Yesus. Allah kami yang luar biasa Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Engkau dahsyat dan luar biasa. Engkaulah Raja kami, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Haleluya. Karena salib Tuhan, kita boleh dimenangkan, kita boleh layak untuk datang menyembah Tuhan. Haleluya. Kita mau bawa hati kita boleh datang dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu buat setiap hidup kami Bapa. Hanya penyembahan dari hati kami yang kami boleh berikan buat Engkau Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau bersusahkan hidupmu sebagai ganti dosa. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena kasih, haleluya. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Haleluya Yesus. Oh,
memulihkanku. Terima kasih Bapa. Oh Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kuasa salib-Mu Tuhan yang memulihkan kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya ketika hidup kami dipulihkan Tuhan, ada perkara-perkara yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Ada hal-hal yang menjadi tugas kami Tuhan di dalam waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami sanggup Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang bisa melihat dan memaksimalkan waktu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Ampuni kalau hari-hari kami menyia-nyiakan waktu yang Kau berikan bagi kami Tuhan, dengan hal-hal yang sia-sia, dengan hal-hal yang hanya mengenakan daging kami Tuhan. Dan biarlah Engkau berbicara bagi kami sore ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar Tuhan disegarkan, diingatkan, dikuatkan, dan kami dipulihkan. Berbicaralah Roh Kudus, dan kami semua siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita siap dengan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa atau biasa di luar? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ya kita harus bersyukur ya Bapak Ibu Saudara. Dan harus senantiasa mengucap syukur ya, karena kalau kita ini masih bisa hidup dan kita masih ya bernafas hari ini dan sehat ya, dan kita bisa beribadah ya, itu sebuah kesempatan yang luar biasa ya, waktu yang Tuhan berikan buat kita, sehingga benar-benar seharusnya ketika kita masih bisa kuat dan sehat. Banyak orang di luar sana hari-hari ini yang mengalami banyak masalah, apapun saudara. Tapi kalau hari ini kita diberkati Tuhan, saya percaya itu kesempatan buat kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin, saudara. Makanya jangan sia-siakan waktu, karena kita tidak dapat memperoleh kembali waktu yang sia-sia yang kita sudah yang lampau. Ya, Tuhan. Jadi mari. Firman Tuhan berkata hanya sedikit waktu sebenarnya, ya, di mana masa-masa ini kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Firman Tuhan berkata hanya sedikit waktu lagi terang itu ada di antara kita. Ya, hanya sedikit lagi waktu. Nah, kalau kita hidup di dalam terang, maka kita akan dapat menjadi berkat. Amin. Nah, tema kita hari ini adalah pergunakan waktu yang ada. Mari kita buka Alkitab masing-masing di dalam Efesus 5. Ayat 16 di depan sudah ada ya mungkin ya. Efesus 5 ayat 16, ayat yang singkat. Saya bacakan saja. 2, 3. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi saudara mungkin berpikir hari-hari ini coba apakah saudara sudah mempergunakan waktu saudara dengan baik? Kata mempergunakan itu dalam bahasa lain redeem, tebuslah. Ya, tebuslah waktu yang lalu yang sia-sia yang mungkin kita kerjakan dan kita gunakan waktu dengan baik. Karena apa? Karena ada tugas yang harus kita kerjakan selama kurun waktu kita masih hidup ini. Saya percaya, sangat percaya bahwa setiap kita yang masih hidup ini, saudara, ketika kita hidup ini Tuhan punya rencana buat kita. Tuhan mau punya maksud buat kita.
Makanya kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Nah, bersamaan dengan tugas yang Tuhan embankan buat setiap kita, Tuhan memberikan kemampuan buat kita. Tuhan memberikan kita talenta, Tuhan memberikan pada kita hikmat, akal budi, ya kepandaian, energi, tenaga untuk kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, dalam firman Tuhan Matius pasal 25, saudara, di situ ada seorang kaya yang mempercayakan kekayaannya, memberikan tugas kepada hamba-hambanya. Firman Tuhan berkata ada yang diberikan 5 talenta, ada yang 2, dan ada yang 1 talenta. Nah, kita belajar, saudara, di dalam mempersiapkan hidup kita untuk kita mengisi waktu kita dengan baik. Dikatakan jangan seperti hamba yang menerima 1 talenta. 5 dan 2 dan 1. Yang menerima 1 talenta ya tidak mempergunakan waktu yang dia terima, yang dia miliki untuk mengerjakan tugas yang diembankan buat dia. Akhirnya apa? Dia kehilangan semuanya. Apa yang ada padanya dikatakan justru diambil daripadanya. Dan tidak hanya itu saja, firman Tuhan berkata ia dicampakkan ke dalam tempat yang gelap, yang paling dalam dan sangat menyedihkan. Karena itu perhatikanlah hidup saudara dengan seksama bagaimana engkau hidup. Amin. Jangan menjadi orang yang bebal tapi jadi orang yang arif. Artinya kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita mempergunakan waktu-waktu kita masih hidup ini. Ya, kita nggak ngerti kapan kita dipanggil Tuhan, saudara. Ya, kita nggak tahu kapan jatah kita. Justru ketika kita hidup ini kita harus bisa perhatikan sehingga kita bisa mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Saudara dan saya hari ini sedang berpacu dengan waktu. Waktu semakin sempit, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Nah, kita harus benar-benar bisa pergunakan waktu yang Tuhan berikan buat setiap kita dengan baik. Supaya kita menjadi terang. Amin. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan di situ, saudara. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tema kita sepanjang tahun menjadi bersinar, saudara. Dikatakan kalau dia ada dalam kehidupan kita, sang terang itu ada dalam kehidupan kita, kita tidak akan menjadi orang yang gelap. Dikatakan kita akan berjalan, tidak akan berjalan dalam kegelapan, dan kita akan membawa terang kehidupan. Makanya tujuan khotbah hari ini adalah izinkan ya Tuhan berkarya membenarkan saudara dan jangan berjalan dalam kegelapan. Ya, ingat, saya pernah ingatkan posisi saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Amin. Sudah dibenarkan. Artinya tadinya hidup kita enggak benar, dibenarkan oleh pengorbanan darah Yesus kayu salib. Galatia pasal 2 ayat 16 kita baca sama-sama ya. Galatia pasal 2 ayat 16. Galatia pasal 2 ayat 16. Yuk, 2, 3. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita sudah dibenarkan dan dibenarkan bukan karena kita menjadi orang-orang yang melakukan hukum Taurat. Bukan karena kita melakukan kebaikan. Tapi itu anugerah. Ya, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus salib kita dibenarkan. Saudara, memang sebagai orang percaya kita ini harus berbuat baik. Tapi perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Tapi orang yang diselamatkan, dibenarkan harus berbuat baik. Jangan terbalik ya. Saudara, makna kata dibenarkan itu bukanlah seperti dipahami oleh sebagian orang-orang Kristen. Saudara. Ya, orang Kristen banyak, agama Kristen itu banyak warna. Ya, ada agama Kristen yang tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, hanya sebagai Nabi. Saudara. Makanya hati-hati saudara. Ya, jangan asal masuk gereja. Ya, saudara, makanya katakan kata dibenarkan bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang Kristen, saudara. Di mana dikatakan mereka
dijadikan benar meskipun mereka berbuat dosa. Wah, hal ini keliru. Karena kata dibenarkan dan dikayo itu berasal dari kata sifat, saudara. Yang arti sebenarnya merujuk kepada hidup yang saleh. Jadi ketika kita dibenarkan, itu kita diminta dijadikan oleh Tuhan itu menjadi orang yang saleh. Makanya maksud sebenarnya dari Rasul Paulus dalam firman itu mengatakan manusia dibenarkan dijadikan saleh. Ya, dijadikan orang saleh. Karena iman bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya. Karena itu suatu anugerah. Jadi saya mau katakan siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka orang tersebut akan dijadikan orang yang saleh. Dikayos tadi, dibenarkan. Di mana kehidupannya akan menjadi saleh dan benar dan tidak lagi hidup di dalam dosa. Makanya dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 katakan kita tidak dapat berbuat dosa. Kenapa? Karena DNA Allah itu, ya DNA Allah yang tidak berbuat dosa itu ada dalam kehidupan saudara. Amin. Kita dimampukan. Ya. Bukan kita dibenarkan lalu kita berbuat dosa. Orang yang sudah dibenarkan dimampukan tidak berbuat dosa. Kenapa? Ada DNA Allah. Ada kodrat ilahi. Kodrat yang tidak berbuat dosa. Allah nggak bisa berbuat dosa. Dan itu ada dalam hidup saudara. Ada DNA Allah dalam hidupmu. Sehingga kita pun dimampukan tidak berbuat dosa. Bukan seperti orang-orang yang dari kelompok hypergrace, ya saudara. Ya, saya melihat kasih karunia yang berlebihan, saudara. Ya, saudara. Jadi makna dibenarkan sesungguhnya yang dimasukkan oleh Rasul Paulus tadi bukanlah kita bebas berbuat dosa, namun menjadi orang yang benar. Bukan, saudara. Ini menyimpang. Justru sebaliknya, oleh karena iman kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, seharusnya kita tidak mungkin lagi berbuat dosa. Dan layaknya kita harus menjadi orang-orang yang saleh dan hidup benar. Makanya dalam kita mempergunakan waktu yang baik ini, saudara, kita harus benar-benar hidup menjadi orang yang terus hidup dalam kebenaran. Karena hari ini kita melihat sebagian orang Kristen, saudara, orang Kristen, tanda kutip, membiarkan hidupnya dirinya keluar ya dari kedudukannya yang sudah dibenarkan. Ya, dia sudah dibenarkan. Tapi orang Kristen yang tanda kutip sudah dibenarkan, dia hidup di luar ya, garis kebenaran. Ibadah, pelayanan, tapi hidupnya ya menjadi seperti orang yang tidak dalam kebenaran. Padahal sudah dibenarkan. Seharusnya setelah berpredikat sebagai orang yang beriman, kita tetap hidup dalam iman kita, mempertahankan dalam hidup kebenaran. Saudara, tapi kenyataannya seringkali kita lihat banyak anak Tuhan. Ya, di sini saya harapkan enggak ya, mundur ya dari ibadah, dari imannya dengan banyak alasan. Apalagi hari ini pandemi, wow, punya banyak alasan. Ya, kalau Alkitab memberi contoh, saudara, Yudas, dia undur, ya, menjual imannya oleh karena materi. Simpson, ya, oleh karena kecantikan. Ya. Hari ini kita melihat juga, ya, orang bisa menggadekan imannya hanya karena wah, wajah ganteng, wajah cantik. Ya. Yunus juga begitu, jatuh oleh karena iri. Dia menentang perintah Tuhan. Makanya hari ini kita belajar harus hidup oleh percaya. Amin. Hidup oleh iman, oleh percaya supaya tetap dalam kebenaran. Kalau kita aku sudah beriman, orang yang beriman itu orang yang beriman tapi dia juga melakukan tindakan iman. Kalau percaya Tuhan Yesus, kita nggak perlu khawatir. Bukan cuma ya aku percaya, aku anak Tuhan, ya. Tapi kita masih tidak menghidupi iman percaya kita. Maka di dalam Ibrani 10 ayat 38 dikatakan di situ, saudara. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ibrani 10 ayat 38. Ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, oleh percaya. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup
Dikatakan saudara bahwa orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Saudara orang beriman, orang percaya, apakah tindakan kita benar-benar mencerminkan orang yang percaya? Seringkali kita, aku beriman pada Tuhan, tapi ketika punya masalah, ya kita nggak cari Tuhan. Ya, ketika terjadi persoalan, kita nggak mencari Tuhan, melakukan tindakan iman kita sebagai orang percaya. Karena butuh proses, carinya yang instan, saudara. Ya, makanya apapun yang terjadi hari-hari ini, kita sebagai orang beriman, jangan pernah menyerah. Walau badai menerpa, kita harus tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Pakailah kesempatan hari-hari ini, kalau kita masih bisa menjadi terang, kita harus menjadi berkat ketika terang itu masih ada. Saudara, kita akan belajar hari ini dari Yohanes pasal 8. Ya, kita melihat dari sudut yang berbeda tentang cerita bagaimana seorang wanita yang kedapatan berbuat zina dibawa oleh orang Farisi ke hadapan Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Kita baca sama-sama ya. Saya baca ayat 1 dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara ayat 2. Mungkin bisa ditolong bacakan. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi benar. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Sama-sama, jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, kalau kita perhatikan peristiwa yang kita baca tadi, saudara, kita melihat kasih Yesus, kasih agape, ya. Sementara ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ingin melihat Yesus melakukan menjatuhkan hukuman sesuai dengan kebiasaan Yahudi ketika itu. Saudara, tujuan mereka apa dikatakan tadi? Untuk menjebak, mencobai Yesus mencari kesalahannya. Tapi kita melihat kasih pengampunan dan perkenanan yang Tuhan berikan. Makanya saudara, dia enggak memandang keberadaan wanita tersebut sebagai orang yang dibawa ke hadapannya, orang yang berzina, yang berdosa. Tapi dia katakan, aku tidak menghukum engkau. Ya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Tuhan sedang memberikan waktu perkenanan bagi wanita tersebut untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Maka hal pertama yang kita mau belajar hari ini, saudara, dalam bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada, kita harus pakai waktu perkenanan Tuhan. Ya, yang hari-hari saya katakan, ketika kita masih hidup ini, saudara, ini adalah waktu perkenanan yang Tuhan berikan buat kita. Poin yang pertama, pakai waktu perkenanan Tuhan. Di ayat pertama tadi kita melihat
Yohanes 8 ayat 1 sampai 2, tetapi Yesus pergi ke Bukit Sion, pagi-pagi benar. Ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya dan duduk dan mengajar mereka. Pagi-pagi benar, saudara. Ini berarti apa? Mungkin subuh, saudara ya. 3,5 tahun pelayanan Yesus di muka bumi ini, saudara. Dia gunakan waktu yang ada. Ya, dia tidak membuang waktu. Bukan hanya waktu yang biasa, tapi waktu-waktu perayaan juga, saudara. Dia menggunakan waktu dengan baik semaksimal mungkin. Dia mengabarkan kabar baik, mengajar dalam situasi apapun. Dia menggunakan waktu yang ada. Di dalam Yohanes 7 ayat 37 itu di pesta akhir pada puncak perayaan, Yesus juga memberitakan Injilnya. Dikatakan barang siapa haus, baiklah ia datang padaku dan minum. Dan barang siapa percaya padaku, seperti yang katakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Dia memberitakan kesempatan, dia gunakan dengan luar biasa baiknya. Waktu kita ini masih diberi kesempatan hidup. Saya mau katakan adalah waktu perkenan daripada Tuhan. Sebab dikatakan pada waktu perkenanan dia masih mau mendengar. Hari ini dia masih mau mendengar kita. Masih mau menolong dan menyelamatkan kita. Hari ini nih adalah hari perkenanan itu. Waktu perkenanan di mana kita diberi kesempatan untuk bertobat. Di mana kita juga bisa membawa orang datang kepada Tuhan untuk bertobat. Karena Tuhan masih mau mendengar. Tuhan mau menolong dan menyelamatkan kita. Saudara, ketika engkau berdoa, Tuhan dengar enggak? Dengar. Ya. Kita enggak berdoa pun Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Ini waktu perkenanan, ini waktunya dia. Dan waktu kita. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian, saudara. 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudara, hidup ini adalah kasih karunia, anugerah. Rasul Paulus mengatakan jangan membuat sia-sia kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita semua. Sebab Allah berfirman pada waktu aku berkenan. Waktu itu adalah miliknya Tuhan. Waktu itu adalah hak otoritasnya Allah. Ketika pada waktu aku berkenan, aku akan mendengar engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, kita melihat, kalau kita masih bisa segar, ini waktu perkenanan dari Tuhan. Saudara, tapi ada banyak orang yang tidak memakai waktu dengan baik, tidak mempergunakan waktu yang ada dengan baik, bahkan waktu yang ada gampang sekali untuk mencari kesalahan orang lain, ya, mencari atau menuduh orang lain, seperti para ahli Taurat dan orang Farisi tadi. Bagaimana saudara? Apakah saudara bisa setiap hari mudah mencari kesalahan orang lain atau mencari kelemahan kita, saudara? Mudah mencari kelemahan kita dan bertobat atau mencari kesalahan orang. Ya. Seringkali kita gampang cari kutunya orang lain, saudara. Ya. Mencari kesalahan orang lain, menghakimi orang lain. Untuk mengisi waktu ini dikatakan kita harus jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat tadi. Padahal ada janji Tuhan di hari perkenanan. Ayat 2 tadi, apa janji Tuhan? Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengar engkau, menolong engkau dan menyelamatkan kita. Saudara, kapan Allah berkenan? Tadi katakan, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Waktu ini, saat ini, hari ini, waktu ini, hari ini adalah waktu perkenanan. Saat ini, saudara. Kalau hari ini engkau sudah bisa duduk sini, dengar firman Tuhan, saudara. Ini waktu di mana kita benar-benar minta Tuhan bicara dengan kita. Waktu perkenanan inilah waktu anugerah untuk kita bisa mendapatkan pengampunan. Waktu di mana kita bisa menyadari kesalahan kita. Dosa yang kita ulang-ulangi terus.
dosa mulut mungkin, dosa pikiran kita. Ya, ini waktunya kita minta anugerah pengampunan. Saudara, semua bisa diselesaikan dengan pengampunan tanpa syarat. Wanita tadi, wanita yang berdosa, dia berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu waktu perkenanan, saudara. Hanya bertobat. Saudara, banyak orang Kristen tapi tanpa pertobatan. KTP Kristen tanpa pertobatan, saudara. Saya berharap kita senantiasa bertobat setiap saat. Amin. Ya, ini waktunya setiap saat Tuhan berikan waktu perkenanan. Hari ini dia mau menyembuhkan luka saudara. Mungkin saudara disakiti, saudara mungkin mengalami tertipu oleh iblis, dikhianati. Ini waktunya sudah melepaskan pengampunan. Dia sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan engkau. Dan bahkan penyakitmu pun sanggup disembuhkan Tuhan. Amin, saudara. Ini waktu perkenanannya Tuhan. Hari ini dia seperti menyediakan keranjang yang sangat besar untuk menampung segala keluhan saudara. Menampung segala beban saudara. Firman Tuhan berkata, datanglah padaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan datang. Ini waktu, Tuhan berikan waktu kepada kita. Ya. Jangan sia-siakan waktu Tuhan berikan dengan hal yang sia-sia. Saudara bersyukur ada tempat ini saudara. Ya. Tapi bukan cuman rutinitas. Bukan cuma pokoknya datang ibadah setiap minggu. Bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu, tapi kau membawa hatimu untuk saudara benar-benar ingin ketemu Tuhan. Mengalami sesuatu dari Tuhan. Saya yakin saudara punya beban. Setiap kita punya masalah. Tapi Tuhan berkata, datanglah kepada aku engkau yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan buat engkau. Amin saudara. Hari ini saudara kita belajar. Karena kita nggak bisa mengubah hari kemarin. Ya, esok pun kita nggak bisa berubah. Hari ini pun kita nggak berkuasa mengubah. Saudara. Makanya saudara, yang luar biasa janji Tuhan bahwa Dia berkenan untuk mendengarkan saudara. Mungkin saudara punya masalah hari ini. Ya, datang kepada Tuhan. Dia masih mau mendengar, menolong dan menyelamatkan. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Telinganya nggak kurang bisa mendengar engkau. Tapi dosa yang memisahkan engkau dengan Tuhan. Kalau hari ini engkau mau benar-benar mengalami yang namanya perkenanan dari Tuhan. Saya mau katakan, jangan sampai ada dosa di hadapan Tuhan. Dosa itu yang menutupi, yang menghalangi tangan Tuhan bekerja atas hidupan saudara. Hal yang pertama tadi saudara, ya gunakan waktu perkenanan Tuhan dengan baik hari ini saudara. Selanjutnya yang penting ketika kita masih ada kesempatan di hari perkenanan Tuhan, hanya dua, saudara tinggal tetap atau tetap diam. Saudara meninggalkan Tuhan atau diam tetap dekat Tuhan. Ada banyak orang hari ini meninggalkan Tuhan saudara. Masalah, persoalan, dengan mudahnya meninggalkan Tuhan. Saya berharap saudara memiliki iman yang tetap teguh dan kuat. Ya, bukan cuman asal percaya tadi, bukan hanya asal beriman enggak. Ya, tapi melakukan tindakan iman ketika dihadapkan dengan masalah. Bukan mudah meninggalkan Tuhan, enggak, tetap tinggal diam dekat dengan Tuhan. Tetap mencari wajah Tuhan. Sebagaimana kita belajar tadi di dalam ketika orang Farisi dan ahli Taurat datang membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengahnya dan berkata pada Yesus, katakan, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Menurut Musa dan hukum Taurat, orang ini, wanita ini harus dirajam, dilempari batu sampai mati. Nah, mereka mendesak terus, ingin Yesus menjawabnya, sehingga mereka bisa menyalahkannya. Dan ketika mereka terus mendesak, saudara, Tuhan berkata di dalam ayat 7, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Semua terdiam karena semua berbuat dosa. Mulai dari yang tua pergi meninggalkan Yesus.
hanya tinggal wanita yang tetap diam dekat dengan Tuhan. Di dalam ayat 8 katakan, lalu ia membungkuk dan menulis di tanah. Saudara tahu apa yang ditulis? Tahu enggak saudara? Pernah enggak, apa sih Tuhan Yesus nulis apa sih di tanah? Dikatakan, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap bersama dengan dia. Saudara, hidup ini pilihan. Saudara bisa datang tempat ini atau mungkin di rumah nonton, ada bola enggak sore ini yang suka bola, ya kan? Hari ini mungkin saudara bisa jalan-jalan ke mall daripada ibadah. Tapi saudara memilih datang ibadah. Hidup ini pilihan. Saudara mau pakai baju apa hari ini? Saudara. Ya, anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan manusia diberikan suatu kehendak bebas, free will, untuk memilih. Saudara, makanya di masa perkenanan ini, pilihan itu penting. Engkau mau makin rajin cari Tuhan, atau cuma ogah-ogahan. Masa pandemi ini banyak orang alasan, takut, ya, takut ketularan, enggak ibadah, tapi kalau ke mall jauh boleh, ya kan? Ya saudara, kita mau cari Tuhan dengan hanya untuk pas tambal butuh atau benar-benar rindu cari Tuhan, itu pilihan. Kita mau sakiti hati Tuhan atau mengasihi Tuhan, mau tetap setia atau mau bandel dengan Tuhan, itu pilihan kita. Saudara, engkau mau mengasihi sesamamu atau menghakimi sesamamu, itu pilihan. Seperti orang Farisi, saudara, tadi. Satu orang Farisi dan ahli Taurat membawa wanita berzina tadi di hadapan Tuhan. Saudara tahu, saudara, yang dalam pikiran mereka apa, saudara? Ketika mereka membawa wanita itu, dikeliling oleh mereka dan dibawa kepada Yesus ketika itu, apa yang dia pikirkan? Mereka ingin terjadi penghakiman. Mereka hanya ingin menghakimi orang itu sesuai dengan hukum Taurat. Saudara, mereka pilihannya hanya ingin menyakiti, menghakimi. Saudara, ini sering kali dilakukan kita sebagai anak Tuhan juga. Kalau ada orang di antara kita yang berbuat dosa, wah pelayan Tuhan mungkin langsung maunya apa, saudara? Diskorsing, ya kan? Dihakimi. Benar gak saudara? Hukum Taurat. Seringkali kalau kira orang salah, kita maunya dia hukum Taurat. Tapi kalau kita yang salah, maunya apa? Hukum kasih. Gak benar ini, ya kan? Kalau kita mungkin, wah hutang gak bisa bayar-bayar ditagih. Mbok hukum kasih. Mbok diampuni gitu. Harusnya kan bayar. Saudara, ini enggak benar. Ya, seringkali ya kalau terjadi kepada kita minta hukumnya kasih. Ya, orang Kristen kok seperti itu, ya mbok diampuni gitu, saudara. Makanya ketika kita lihat tadi, wanita yang berzina tadi, yang dibawa oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, dan Yesus diam beberapa saat, dan dia menulis-tulis di tanah. Saudara mau tahu apa itu, saudara? Ketika Tuhan menulis-tulis di tanah, sebenarnya Tuhan diam memberi waktu perkembangan. Memberi waktu perkembangan buat mereka. Demikian juga berlaku bagi kita. Di waktu perkenanan ini, saudara, Tuhan menanti waktu perkembangan saudara. Perkembangan hidup kita dengan Tuhan. Apakah ada perkembangan? Apakah stuck menjadi orang Kristen? Puluhan tahunnya seperti itu, kalau marah lupa. Istrinya digebukin misalnya. Di sini nggak ada ya. Saudara, ini waktu perkembangan. Di waktu-waktu ini Tuhan melihat bagaimana perkembangan kita. Apakah bertumbuh atau apakah hanya stuck. Orang Kristen tapi hidupnya nggak berubah. Malah jadi tambah, di masa pandemi ini jadi tambah emosional.
Hati-hati jangan sampai kehilangan damai sejahtera, saudara. Makanya saya katakan ini waktu pergunakan waktu yang baik di waktu perkenanan ini. Kenapa? Karena Tuhan lihat perkembangan kita. Jangan cuma merasa pokoknya aku ibadah, aku percaya Tuhan Yesus, tapi hidup kita tidak melakukan tindakan percaya kita. Ada masalah kita nggak bisa hadapi, emosi muncul, ya, tangan melayang. Wah, di sini nggak ada ya. Aduh, saudara, Tuhan tunggu perkembangan kita, jangan jadi orang yang bonsai. Ya. Saudara, Tuhan beri kesempatan kepada kita hari ini, kalau kita masih hidup ini, saudara, supaya kita bertobat dan jangan lagi terlibat dengan dosa-dosa. Mari kita belajar melihat diri masing-masing, saudara. Ya, Tuhan, aku lemah. Aku kok mudah sekali marah-marah. Marah sih boleh, saudara. Ya, tapi jangan marah-marah kesetanan, saudara. Ya kan? Marah boleh. Ya. Tuhan pun marah ketika melihat bait suci dijadikan tempat berjual beli, saudara. Ya. Coba saudara nangis ke Tuhan. Tuhan, aku kok sifatku enggak berubah-ubah. Aku bukannya semakin benar tapi semakin mengikuti hawa nafsu dan daging. Mari pergunakan waktu dengan baik. Ya, kalau hari ini masih terlibat dosa apapun, cepat-cepat bertobat, tinggalkan, minta ampun dengan Tuhan, saudara. Saudara, makanya saya katakan keintiman dengan hadirat Tuhan melalui doa dan baca firman itu menjadi tolak ukur kita mengambil keputusan. Kedekatan kita dengan Tuhan itu yang menentukan putusan kita bagaimana. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, maka keputusan-keputusan kita adalah keputusan dan hikmat yang dari itu Tuhan. Saudara, makanya kalau kita semakin ngerti firman, saudara, kita tidak mudah menjadi orang yang khawatir menghadapi zaman ini, saudara. Karena Tuhan berkata apa? Jangan kamu khawatir. Kalau khawatir ya salah sendiri untuk jangan kamu khawatir. Saudara, mengapa banyak orang yang hatinya ini keras? Tidak mau datang ibadah mungkin, tidak lagi rajin, tidak lagi mau bertobat dengan benar. Karena keintimannya dengan Tuhan sudah mulai berkurang, kasihnya mulai berkurang tanpa sadar, saudara. Bukan cuma kita datang ibadah, enggak, saudara harus punya keintiman dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan, saudara, kedekatan kita dengan Tuhan membuat kita itu rindu ketemu dengan Tuhan. Saudara, ketika yang saudara masih suami istri ini, saudara, waktu pacaran gimana? Waktu pacaran dulu deh. Kalau jalan gandengan, nyebrang digandeng. Waktu nikah pertama, waktu bulan madu, ya, waktu tahun-tahun pertama, makan sepiring berdua, minum es degan berdua, digandeng kalau jalan. Sekarang ke mall gandengan enggak? Ya. Saudara, kita lihat, saudara. Saya yakin, saudara, pengantin baru selalu inginnya intim, dekat, saudara. Demikian juga dengan Tuhan, kalau kita ini intim dengan Tuhan, maunya dekat dengan Tuhan. Rindu cari Tuhan benar-benar, bukan cuman rutinitas, enggak. Mari, saya yakin kita semua pernah mengalami yang namanya cinta mula-mula dengan Tuhan. Amin. Pernah mengalami gairah yang luar biasa dengan itu, munculkan api itu, jangan sampai api itu padam. Saudara, makanya yuk mari kita belajar kembali munculkan keintiman kita dengan Tuhan. Ya, suami istri yang menjaga keintiman, kedekatan, pasti rumah tangganya baik-baik saja. Benar enggak, saudara? Coba kalau mulai diem-dieman, ada masalah, enggak dibereskan, wes pokoknya meneng wae, yang penting enggak masalah, itu semakin tinggi temboknya. Dan akhirnya ada bom waktu di situ, saudara. Ada masalah, selesaikan. Bukan ada diem itu mas, ya diem mas tapi didiamkan. Saudara, itu kan meledos, saudara. Ya,
Makanya keintiman dijaga. Dua sikap yang menjadi pilihan manusia. Kita semakin sengit dengan Tuhan atau semakin kita itu sadar akan dosa. Meninggalkan atau tetap diam dekat dengan Tuhan, saudara. Menolak atau pergi. Kita belajar hari ini, saudara. Jangan undur, jangan tinggalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayat 13. Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan negeri ini dan sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang Saudara, kalau kita meninggalkan Tuhan, saudara meninggalkan sumber air kehidupan. Bayangin saudara, tanpa sadar kita kekeringan saudara. Saudara meninggalkan Tuhan, saudara seperti meninggalkan sumber air. Saudara butuh air enggak saudara? Kalau kita meninggalkan Tuhan butuh air, tanpa sadar kita akan mengalami kekeringan. Mudah emosional. Hilang damai sejahtera. Saudara. Makanya hari kita belajar. Saudara. Jangan tinggalkan Tuhan. Ya, saudara, jangan tinggalkan air hidup itu saudara. Tetap tinggal dalam Tuhan. Ya. Makanya saya ngomong dengan tim, yuk tetap ayo 2 malam mulai lagi. Ya Sabtu, komsel, digerakkan lagi. Jangan terlena. Saudara. Ini iblisnya seneng. Adem-adem, ayem. Saudara. Mau komsel punya alasan, jangan. Tetangga belum boleh, pandemi. Padahal bisa mungkin cuma 2 keluarga, 4 keluarga. Gak usah penuh dulu boleh. Ya. Jangan sampai kita terjebak. Iblis itu licik, hati juga kita licik saudara. Kita harus belajar melihat hal ini saudara. Selanjutnya sebagai umat yang setia dan mengasihi Tuhan. Terakhir tetaplah tinggal di hadapan terang. Sadar saudara. Saudara dan saya ini tinggal di hadapan terang. Amin saudara. Tuhan itu terang. Yesus itu adalah terang dunia. Amin. Dan engkau ada di hadapan dia, hidup dalam dia. Makanya dikatakan tadi ayat 10 dan 11 ya. Dikatakan wanita itu tetap tinggal diam. Ya. Saudara, penting sadar bahwa kita harus tetap hidup di hadapan terang. Saudara ya percaya enggak Tuhan itu ada di hadapan saudara? Tuhan lihat kita. Ada terang. Kalau engkau hidup di hadapan terang, saudara, kegelapan tidak akan bisa mendatangi hidup kita. Kita harus sadar, kita akan selalu sadar. Kalau engkau sadar bahwa Tuhan itu ada dan dia melihat keberadaan kita dan kita ada dalam dia, kita enggak mudah berbuat dosa kok, saudara. Mengapa orang mudah sekali berbuat dosa? Karena dia lupa bahwa ada Tuhan di hadapannya. Menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Makanya saya katakan saudara, dosa itu ada harga. Iblis itu pintar saudara. Makan sekarang bayarnya nanti katanya saudara. Ya, saudara nikmati sekarang nanti bayar. Saudara. Boleh ambil dulu bayarnya nanti saudara. Kalau engkau dan saya sadar aku hidup di hadapan terang. Maka kegelapan tidak sanggup bertahan di dalam terang. Amin. Gunakan waktu yang ada ini, kita sadar aku ini hidup sebagai anak terang. Aku melakukan hal-hal yang baik. Saudara, sadar itu berkaitan dengan hati nurani saudara. Jangan sampai hati nuranimu berbicara jangan itu dosa, tidak apa-apa, kan tidak ada yang lihat. Jangan, tidak boleh. Korupsi itu enggak boleh, tapi tetap enggak apa-apa, ini kan untung besar. Kalau hati nuranimu enggak kau jaga, saudara, maka kita akan menjadi orang-orang yang tersesat tanpa kita sadar kita akan kandas. Saudara. Ini berkaitan menjaga, mempergunakan waktu dengan baik ini berkaitan dengan hati nurani. Tatkala kita sadar hati nurani berbicara, seperti wanita ini, dia diam,
Dia menyerahkan diri pada Yesus sebagai hakim. Makanya kalau hari ini Roh Kudus berbicara buat saudara, jangan keraskan hatimu. Kalau Tuhan berkata engkau harus mengampuni orang itu, ampuni. Kalau Tuhan berkata kamu harus menyelesaikan masalahmu, selesaikan. Jangan keraskan hati. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita tertipu oleh iblis. Saudara, hati nurani berkata, yuk tetap setia cari Tuhan. Ayo setia cari Tuhan. Hari ini kita belajar. Kita melihat apakah aku sudah melakukan mengisi waktu dengan baik. Hari-hari di mana aku ini hidup, sudahkah aku melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau hari ini kita masih sadar dan kita disadarkan ada hal yang harus dirubah. Kita berkata pada Tuhan. Tuhan tahu hati saudara. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Bahkan sebelum kita bicara Tuhan sudah ngerti saudara. Tapi Tuhan ingin kita confess. Ya, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau pulih. Ini waktu perkenanan Tuhan. Waktu di mana kita bisa dipulihkan. Waktu di mana kita bisa memulihkan. Amin saudara. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang para pelayan perjamuan sukacita yang di depan. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku. Dengan cara yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku.
lagi hidup ini ku serahkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Lagi hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiana mana mana Kiana haleluya. Haleluya Tuhan. Jesus, yes Tuhan. Biar jadilah seperti yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan sedengan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami tidak hanya sedang melakukan rutinitas Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami makan minum dari darah dan daging, makan daging, kami percaya Tuhan, ada kuasa yang tak terbatas itu Tuhan. Ada kuasa dalam perjamuan kudus-Mu ini Tuhan. Setiap ketul roti dan cawan anggur bukan sekedar rutinitas kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, itu adalah darah dari darah, daging dari daging-Mu Tuhan. Kasih karunia yang Kau berikan buat kami, pengorbanan-Mu yang Kau berikan buat kami gak mau Tuhan menyia-nyiakannya Tuhan. Dengan hidup senantiasa dalam tidak takut akan Engkau. Karena ada pertanggungjawaban di hadapan-Mu ketika kami menyia-nyiakan kasih karunia yang Engkau sudah berikan buat kami Tuhan. Tuhan, kuduskan Tuhan, sucikan kebetul roti dan cawan ini Bapa. Dan setiap kami yang memakan dan minum juga Tuhan, kami percaya dengan iman ketika memakan dan minum, Engkau yang sakit disembuhkan Tuhan, Engkau yang lemah dikuatkan, Engkau punya masalah Tuhan berikan jalan keluar atas hidup-Mu. Sesuai dengan iman-Mu terjadilah. Kuduskan Tuhan, kuduskan kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus.
bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku. Mari kita berdiri. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya, oh haleluya, Jesus, haleluya. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada bahasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jesus. Mari sebelum kita makan dan minum roti dan anggur ini,
Mari kita periksa diri masing-masing dalam mengisi waktu yang Tuhan berikan buat kita masing-masing. Apakah kita sudah mempergunakan waktu kita dengan baik? Hidup kita memuliakan Tuhan. Apakah hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan? Apakah hidup kita benar-benar menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi garam di tengah-tengah Tuhan kehidupan yang gawat ini Tuhan? Kalau masih ada hal-hal yang belum engkau selesaikan dengan Tuhan, mari sebelum makan dan minum tubuh darah Kristus, selesaikan hidupmu dengan Tuhan. Sehingga setiap ketur roti dan cawan anggur yang kita minum ini mendatangkan berkat buat setiap kami. Raba syakata karaba raba, irararaba syedikiraba lama lama lama, irararaba syedikirararara lama, irarararara bado, Jesus, Jesus. Isa hirene namor nakayara masikina mamara masaka Isa haleluya 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 korbananmu Tuhan memulihkan hidup kami Tuhan. Kami gak mau sia-siakan kasih karunia yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami akan isi hidup ini dengan hidup yang memuliakan Engkau dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Ampuni kami Tuhan, ampuni kekurangan kelemahan dosa-dosa kami Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau berkenan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita roti tinggal kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa waktu Tuhan Yesus malam itu dia serahkan, dia mengambil roti dan sudah itu memecahkan dan mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bapak saudara, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan tinggi atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak saudara, bukankah cawan anggur yang kita di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum dalam nama Yesus. Darahmu sucikanku. Darahmu sucikanku. Angkat tanganmu di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat darah-Mu dalam depan kami, menyucikan, memulihkan kami. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanku mulia, darahmu sucikan kami. Amin, amin.
sucikanku. Amin, amin. Darahmu Berikan kehidupan, darahmu gantikanku bagai korban tebusan. Sucikanku, amin, amin. Seputih salju, Yesusku, korbanmu, Yesusku, Yesusku, korbanmu mulia. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada hari ini oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan. Kami ada oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan ajar kami Tuhan untuk kami boleh tetap Tuhan menggunakan waktu-waktu yang Kau berikan buat kami. Waktu perkenanan yang Kau berikan buat kami. Karena kami tahu Engkau melihat perkembangan kami Tuhan. Engkau rindu kami di orang-orang yang semakin hari semakin mengasihi Engkau dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau menanti kami untuk datang kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah umat Tuhan GBT Pusawana boleh memiliki kerinduan untuk semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu senantiasa berkuasa Tuhan atas hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Mari angkat tangan kita dan berserah kepada Tuhan. Berserah kepadamu. Katakan seluruh hidupku Tuhan hanya untuk seluruh hidupku. Kau genggam dalam tanganmu. Sehingga ini hatiku Tuhan. Ini to your God, come